berhadapan dengan PHH. Wah, kalau polisi aja PHH selesai. Bentrokan pertama polisi kita pukul mundur. Wakapolresnya pecah bibir itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alelete kembali lagi di acara Loci Talk setelah beberapa bulan ini vakum. Dan alhamdulillah di kesempatan hari ini kami cukup berbahagia karena di tengah-tengah kita sudah ada Bang Willy Aditya, anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem. Beliau juga sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI. Nah, gini Bang, kalau dengar abang ngomong soal undang-undang itu kan udah itu ya, udah banyak lah abang ngomong soal itu. Jadi kita mungkin cerita yang ringan-ringan aja kali ya. Jadi semalam sih agak bikin riset sedikit nih Bang. Jadi saya baca perjalanan hidup abang gitu. Jadi dari Sumatera Barat terus merantau ke Jawa dan menjadi seorang aktivis gitu ya. Nah saya secara pribadi tertarik. Gimana ceritanya tuh Bang? Abang dari Sumatera Barat dan kemudian bisa menjadi ketua Dema di UGM lagi gitu kan. Jadi aktivis besar dan Abang menjadi ketua umum pertama Front Mahasiswa Nasional ya Bang. Bisa Bang ceritakan soal pengalaman jadi mahasiswa gitu Bang? Saya tidak pernah bermimpi atau berkeinginan lah tepatnya jadi mahasiswa, karena suatu hal yang membuat saya tidak atau kurang tertarik menjadi mahasiswa karena saya SMA sudah diundang kampus jadi pembicara. Oh gitu ya. Saya waktu itu membuat pementasan karena waktu di SMA kan saya mengambil jurusan minat dan bakat saya itu sastra dan teater. Di beberapa kali saya diundang jadi pembicara dan saya mulai kelas 1 SMA sudah menulis di koran lokal. Hampir setiap minggu tulisan saya ada di koran. Itu diundang di kampus dan diapresiasi lah sama waktu itu. Jadi gaulnya sudah sama intelektual budayawan seniman di Sumatera Barat. Nah itu yang diajarkan oleh Ali Akbar Nafis yang kita kenal, novelis. SMA itu udah baca Nietzsche, baca Kierkegaard, baca Nietzsche ya. Jadi belajar eksistensialisme itu udah dari kelas 1 SMA. 100 troy gitu ya. Yes. Jadi saya malah berpikir, karena saya hidup di asrama nih. Karena hidup di asrama, nonton TV nggak boleh, hiburannya membaca, diskusi baca. Saya udah jadi koordinator. Waktu itu kita punya forum diskusi 2 minggu sekali, berdebat apa saja dan membaca apa saja. Itu yang membuat kemudian cakrawala kita menjadi sangat luas. Abang SMA-nya di itu Bang ya? Apa lagi namanya? Iya. Itu katanya SMA tertua Bang di Indonesia. Ya, itu sama seperti Taman Siswa. 1926 berdirinya. Dia pernah kami diajarkan secara langsung oleh Wisran Hadi. Waktu itu Golkar datang untuk sosialisasi tahun 96, saya masih ingat itu. 95 atau 96 lah. Golkar datang mau sosialisasi ke, kami menyebutnya IAIN Kayu Tanam itu kampus. Jadi ke kampus diusir. Ini Republik ini belum merdeka, sekolah ini sudah memperjuangkan Republik. Gitu. Jadi
ada pride tersendiri, ada keberanian tersendiri. Jadi ketika saya datang ke kampus dan itu jadi pembicara, saya melihat kok mahasiswa kualitasnya begitu-begitu aja. Ada beberapa pertanyaan bagi mereka yang bagi saya kok standar mahasiswa kita bertanya seperti ini. Dan di kampus kami benar-benar membaca itu jadi hiburan dan menulis itu jadi keharusan setiap kami punya diary. Jadi saya kebetulan salah seorang yang juga rajin menulis. Apa anunya bang? Apa alasan abang memilih untuk kuliah di UGM? Tidak memilih saya sebenarnya, kebetulan saja, karena saya kebetulan di sekolah itu saya juara umum. Oh gitu, jaluran ya? Jalur PBUD. Iya, iya. Jadi saya Bebas tes kalau sekarang ya. Ngambil formulir IPB, ngambil formulir UGM, ngambil formulir UNAR. Cuma karena saya eksakta, IPA gitu, semua jurusan nggak tertarik saya. Walaupun saya rutin ikut olimpiade matematika, fisika, biologi mewakili sekolah. Cuma udah karena memang saya sudah menggandrungnya politik dari kecil gitu. Saya juga nulis beberapa hal tentang politik mulai dari SMA. Nah begitu mau kuliah itu saya mau ngambil HI sebenarnya, hubungan internasional. Tapi kan keterbatasan pilihan jurusan itu yang kemudian saya sampai confuse gitu. Apa yang saya ambil nih? IPB itu saya ambil statistik. Saya ambil UNAN itu teknik sipil atau teknik mesin waktu itu. Habis itu ya UGM yang ada sosialnya manajemen hutan lah. Akhirnya ambil manajemen hutan. Saya kaget juga, ternyata bang jurusan manajemen hutan. Iya, saya manajemen hutan. Karena mau ambil HI nggak bisa, karena harus jatahnya anak IPS. Akhirnya kejeblos lah di manajemen hutan dan hampir boleh dibilang nggak pernah kuliah saya nih. IP saya 200 itu cuma semester pertama. Semester pertama 2,0? Ya, 2,00 persis. Semester 3, semester 4, semester 2, 3, 4 itu 1, semester 5 sampai semester 8 0,0. Jadi 4 semester IP saya 0,0. Ke semester 6 bang baru 2, Karena saya melihat satu pola pembelajaran. Kenapa juga di kampus apalagi mahasiswa baru kan MKDU. Sementara di saya, kalau Ale pernah nonton film Depot Society Robin Williams, ya. Kami lebih dari itu. Kami memiliki kebebasan yang benar-benar sangat, kalau boleh dibilang luar biasa. Boleh mau belajar sendiri, mengekspresikan diri sendiri, belajar dimanapun, mau di bawah pohon, mau di tepi kolam, mau di masjid. Kami memiliki kebebasan berekspresi, tapi harus bertanggung jawab atas subjek yang kita punya. Nah itu, ketika saya mendapatkan kebebasan itu di SMA, kuliah, kita masuk ke pola pembelajaran yang sangat ortodok, yang sangat pedagog. Itu kemudian membuat saya shock. Hampir kerjaan saya selama kuliah awal-awal itu mendatangi semua seminar yang ada. Sehari bisa 2 seminar saya datang. Saya temui semua orang yang pernah saya baca karya-karyanya. Saya temui Umar Khayyam, saya temui Rendra, saya temui Romo Mangun. Semua saya temuin. Jadi mana yang saya baca karya-karyanya itu waktu pertama itu ada acara di Fakultas Sastra itu semuanya kumpul. Ada Nirwan Dewanto, ada Lela Eskudori, ada Ikhlas Kleden dan Yuda Kidai. Semua saya ajak ngobrol. Legend semua. Nah,
Amin Rais, Permadi, Adi Sasono, semua itu saya ikutin dan tidak ada satupun yang waktu itu saya absen. Dan saya ajak ngobrol. Saya pengen tahu bagaimana mereka bisa sehebat itu di mata saya waktu itu. Apalagi waktu itu Pak Amin masih top-topnya. Saya udah baca tulisan Amin mulai dari SMP. Karena kita siapa nggak tahu ada Amin, Pak Amin Rais waktu itu punya kolom di Detik kan. Nah, itu dari sana saya udah baca. Beda banget sama saya. SMA kita kerjanya mabuk gitu kan, bolos. Cuma ini bang, maksud saya di SMA bang itu kan sepertinya sangat andragogi sekali ya. Jadi dia membebaskan gitu. Nah, ketika masuk ke kampus di UGM, abang apa yang pertama membuat abang menganggap bahwa ini berbeda sama di zaman saya SMA? Apa abang juga dapat ospek gitu apa segala macam dari itu, dari senior apa? Di ospek saya menantang senior saya untuk berkelahi. Saya karena di asrama waktu itu ada fisiknya, saya push up masih sanggup 30 kali deh. Tangan saya masuk kuliah tuh masih kapalan nih. Karena kami karate wajib gitu kan. Jadi saya disuruh manjat pohon, terus teriak-teriak kayak monyet. Nggak mau. Saya ini manusia bro. Waktu itu kami dijejerin deh, disuruh maju satu-satu. Saya yang pertama maju untuk berantem. Ini kalau satu-satu aja masih kuat rasanya. Kalau kalah apa darah dikit aja. Karena di asrama itu manajemen konflik kami. Kalau ada yang bermasalah diadu. Benar-benar diadu karena laki-laki semua. Jadi kalau kita nggak senang sama seorang, udah disuruh ke lapangan, disuruh berkelahi semua satu lawan satu. Nah, ada hal yang saya lihat itu pembodohan. Saya ospek itu cuma mereproduksi sebuah, ya kalau boleh dibilang chauvinistik jurusan. Kami waktu itu dihadap-hadapkan dengan fakultas teknik, dihadap-hadapkan dengan fakultas sastra gitu. Sempat termobilisir waktu itu. Nah, coba ada tawuran juga bang di kalau UGM udah biasa kalau ospek itu tawuran antar fakultas. Bahkan kalau orgies antar fakultas ada yang mati. Itu udah jamak lah. Karena kehutanan isinya kan selalu diasosiasikan, diagitasi untuk menjadi orang yang keras, gitu kan? Bahkan perempuan sekalipun, rimbawan. Nah, kalau berhadapan dengan kuliah, rata-rata kan semester awal itu MKDU. Nah, itu yang bikin jenuh. Sangat jenuh sekali. Jadi semester 1 itu kami dapat 21 SKS itu cuma satu yang berkaitan dengan kehutanan PIK, pengantar ilmu kehutanan. Selebihnya MKDU. Dan itu kalau MKDU, matematika, fisika, biologi, kimia, itu belajarnya di GKU, Gedung Kuliah Umum. Itu semua fakultas nyampur. Dosennya di lantai 4 atau 5 itu. Terus selebihnya pakai TV. Itu sangat menjenuhkan. Satu kelas beribuan. Karena kehutanan aja satu angkatan 360 orang. Jadi biar kita tidur di belakang gitu nggak kelihatan. Iya, pasti sangat menjenuhkan itu. Apalagi saya sudah terbiasa dengan pola pendidikan yang dialogis. Dan kemudian tradisi di kami kan membaca. Jadi kami dibebaskan untuk memiliki tafsir, memiliki perspektif terhadap subjek apa yang sedang diajarkan. Misalnya sejarah. Saya kelas 1 SMA sudah belajar sejarah di Republika dengan perspektif sendiri. Karena saya sudah baca semua pamflet-pamflet Bung Karno. Sehingga perspektif sejarah itu luar biasa. Hal yang paling berkesan dia cuma satu bagi saya. Ketika saya disuruh menulis
paper untuk penataran tempat. Hmm. Saya menulisnya serius karena apa? Buku pertama yang saya beli di Jogja itu adalah Pidato 1 Juni Bung Karno. Dan tulisan-tulisan tulisan Cak Ruslan bukan. Saya baca semua, saya tulis secara serius, bahkan pembimbingnya sampai kaget. Ya karena menulis sudah biasa bagi saya, tambah literatur seperti itu, jadi kan ada buku tebal penataan tempat itu, nah, itu nggak saya pakai sama sekali. Kalau itu Bang yang di bawah Panji Revolusi baca Di kelas bawah berapa Bendera itu? Revolusi. Iya, di bawah Nah, Bendera Revolusi. Jadi Jogja yang menarik bagi saya adalah saya diajarkan oleh Ali Akbar Nafis, itu yang sampai hari ini menjadi pembelajaran hidup bagi saya. Dia sekolah di Kayu Tanam, tapi dia orang Padang Panjang. Padang Panjang Kayu Tanam itu sekitar 30-an kilo. Nah, dia dikasih sama orang tuanya 50 perak sehari. 25 perak untuk makan, 25 perak untuk ongkos. Nah, sama Anafis, karena Padang Panjang Kayu Tanam itu dilewati kereta, transportasinya yang 25 perak itu dia simpan. Dia pulang pergi naik kereta dan 25 perak itu dia beliin buku. Nah, itu yang berkesan bagi saya, sehingga ketika saya pertama di Jogja, dikasih uang saku sama orang tua saya, separuh dari uang saku saya itu saya belikan buku setiap bulan. Nah, bulan kedua saya ketemu buku yang saya idolakan, di bawah Bendera Revolusi. Itu harganya ditawarkan di shopping center itu 110.000. Tahun berapa? 97. Gak cukup uang saya. Mahal. Dolar waktu itu masih 8 ribuan apa ya, kalau saya nggak salah. Nah, nggak cukup uang saya. Saya pikir ini kalau saya belikan buku ini nggak makan saya sebulan. Terus pikir-pikir gimana caranya, tawar, akhirnya mentok di angka 90.000. Itu pun covernya sudah nggak ada nih. Oh. Nah, bukunya tinggal buku tok aja. Nah, tinggal kertas aja itu, kertas buram itu. Nah, jadi kalau saya nggak beli buku ini susah ya, setengah ampun. Saya pernah dilihatin oleh, saya panggil ada Ayah Junai namanya, tetangga saya. Beliau juga banyak berpengaruh dalam hidup saya, memberikan banyak pencerahan. Beliau punya koleksi buku itu, pernah dilihatin saya, tapi belum dikasih baca waktu itu. Saya cuma dikasih baca memoir Hatta dan lain sebagainya. Tapi buku harus saya miliki ini. Gitu. Mungkin saya beli dengan 90.000 dengan sisa uang 10.000 di kantong bertahan hidup sebulan. Di sanalah kemudian saya harus mutar otak. Ya, akhirnya ya cara yang paling efektif kembali pada hal yang tradisional. Azan di masjid. Tinggal di masjid ya. Itu yang paling, makan di masjid ya. Apalagi itu hal yang paling tradisional. Kalau siang kan selesai di kampus dengan seminar ya. Jadi selain cari ilmu cari makan gitu. Kalau bahasanya sekarang itu Bang, apa pasukan nasi bungkus katanya. Oh iya. Tapi gini masih kalau baca kemarin tuh ada tulisan di Blogspot Abang itu, Abang sempat ikut itu ya? Zaman Saludin. Iya, zaman Saludin. Kenapa? Gini, saya merasa tertantang dengan keislaman saya. Dan waktu itu Jamaah Salahuddin lebih apa ya? Dia digelanggang. Dia lebih beraktivitasnya lebih banyak. Untuk mahasiswa baru, untuk yang lain-lain. Dan masjid kampus waktu itu kan benar-benar mereka yang dominan. Jadi saya putuskan untuk ikut Jamaah Salahuddin. Waktu itu saya sebulan full kalau Ramadan itu di masjid kampus nih. Jadi saya waktu itu punya bukan saya, tapi Jamaah Salahuddin punya stok list semua rumah makan yang ada di Jogja. Jadi kan berbuka dan sahur gratis. Nah, saya keliling mengkolek nasi bungkus untuk berbuka.
dan sahur. Hmm. Itulah, tapi kami diajarkan karena kami yang memberikan services gitu, itu belakangan. Jadi biar orang semua. Itu saya jalani penuh. Ya sampai ada masanya saya tergoda untuk apa ya? Kalau kita bilang ekstrem kiri, ekstrem kanan, masuk ke kiri itu ada patahan tersendiri itu. Iya, maksudnya Karena itu bacaan bisa. saya Hasan Albana, Iya, Adi iya, iya. Saryati, itu bacaan-bacaan yang ya juga mempengaruhi di awal. Itu makanya saya bilang itu patah itu bang. Iya, Dari patah. jalan salah terus ke Dema itu menurut saya agak apa ya? Jadi patahan itu terjadi suatu saat saya diajak main ke kosan seorang teman, itu kuliah di filsafat dan isinya dindingnya tuh penuh buku yang luar biasa. Oh gitu. Iya. Dan dia lagi skripsi tentang Tan Malaka. Ini orangnya hebat-hebat, terkesima, dan perdebatannya bernas gitu. Masalah pemahaman teori, praktek. Waktu itu saya masih belum demo itu. Nah sejak itu baru kemudian mulai demo. Awalnya memang saya kan pertama-tama di UGM itu saya mendirikan kelompok studi Selendang Biru. Habis itu mendirikan lembaga penerbitan umum. Itu masih belum demonstran saya itu. Masih sedikit alergi dengan demonstrasi waktu itu. Nah, jadi patahannya itu terjadi ketika ketemu sama teman-teman Dema itu. Jadi dari ekstrem kanan ke ekstrem kiri. Bahkan ketika saya sudah di Dema pun teman-teman Jamaah Salahuddin masih datang ngajakin gitu ya. Tapi kalau dia corak dia itu bang, Hizbut Tahrir ya? Enggak. Saya waktu itu belum paham lah Hizbut Tahrir atau tidaknya ya. Tapi yang bagi saya suka satu hal yang radikal. Itu bawaan saya. Kenapa? Saya tidak mau setengah-setengah. Jadi kalau membuat sebuah pilihan, ya totalitas. Betul. Jadi di sana lo belajar bahasanya radikal itu kalau beradanya kan dalam pikiran, dan kemudian termanifestasikan dalam tindakan. Saya juga sempat tergiur itu, ekstrem kanan. Sempat baca-baca banyak, ikut halako-halako gitu kan. Jadi saya juga pernah dalam hidup saya di awal-awal itu ya keliling sebelum maghrib itu ke kos-kosan gitu ya. Dan ada momen yang kemudian bapak saya bilang, kau jauh-jauh sekolah ke Jogja, kalau seperti ini kau pulang kampung aja. Karena kampung bapak saya kan di Mandailing sana pesantren paling besar, Purba itu pusat peradaban Islam. Kenapa kau nggak ke sana? Jogja harusnya kau jadi orang kosmopolitan, kata bapak. Nah, kalau yang didekati sama orang-orang Dewa itu gimana tuh ceritanya, Pak? Ya karena saya menulis Oh, gitu, Pak. Dan vokal lah ya. Saya nulis di Bernas, nulis di KR. Saya waktu itu juga ketua angkatan. Jadi lumut itu yang paling luar biasa nih. Saya minta teman-teman iuran 100 perak dan kemudian membuat terbitan. Karena waktu itu terbitan di Fakultas Kedokteran mati. Oh, itu UKM pers gitu, Bang? Mati. Tapi saya berinisiatif membuat lembaga angkatan awalnya. Itu koleks 100 perak per orang, lalu saya terbitkan jurnal lah. Jadi saya kan semalam tuh searching gitu, Bang. Dema itu kan seingat saya habis saat 78, saat NKK BKK. Nah ternyata di UGM tahun 90-an itu ada Dema juga. Nah ternyata dia adalah saingan, rivalnya SMPT. Jadi begini, di dalam Kongres Mahasiswa pertama SMPT tahun 91 itu kan ada teman-teman yang menerima SMPT, ada teman-teman yang menolak SMPT. Teman-teman yang menolak SMPT itu kemudian membuat Dewan Mahasiswa. Ada
ada GMNI, ada Bulak Sumur, Baleru, ada Smith waktu itu kemudian mendorong terbentuknya Dewan Mahasiswa. Nah, SNPT waktu itu Anies Baswedan lah yang terpilih pertama kali menjadi ketua senat UGM itu. SNPT itu MPO dia yang banyak situ. Ya, kalau Jogja UGM MPO semua, mayoritas MPO. Nah, Dipo yang Dipo itu juga terpecah dua ya. Ada Bulak Sumur, ada Jogja, ada Dagen, saya nggak salah. Kalau sekarang sih cuma dua. MPO sama Dipo. Enggak, Diponya itu 2 cabang kalau ya, Jogja. Jogja tetap 2 cabang kan? Iya, Jogja sama Bulak Sumur. Bulak Sumur tuh UGM sama IKIP. Sekarang UNY kan. Nah, itu. Jadi itu lebih, kalau secara mainstream lebih kiri. Walaupun MPO di Jogja juga kiri. Iya, kiri. Kalau Jogja itu wah tuh agak susah tuh memang kalau itu. Cuma bicara pergaulan saja. Iya, betul. Nah, PMII, GMNI waktu itu mendeklar Dewan Mahasiswa UGM. Ketuanya itu Felix Wanggai pertama. Pertama Felix Wanggai. Iya. Felix Wanggai Golkar kalau nggak salah, Bang. Nah, Felix Wanggai dia PNS. Oh. Tapi Felix itu HMI Dipo ya, kalau saya nggak salah. Jadi teman-teman itu yang kemudian ya di awal-awal lah banyak itu ada Andi Ari dan segala macam lah itu, itu yang di grup Dema. Nah, yang menarik itu Bang, yang waktu Abang jadi ketua Dema sempat menolak John Howard tuh datang ke UGM. Gimana tuh ceritanya, Bang? Itu menarik. Itu melegenda itu. Penolakan mahasiswa UGM gitu terhadap apa Perdana Menteri Australia kan gitu. Jadi saya pernah jadi headline 2 kali Kompas gitu. Pertama 98 akhir itu demo petani, demo pertama bahkan kami bawa petani demo di kampus. Demo pertama di Jogja setelah Mei 98. Itulah sebelum sidang istimewa. Jadi korlapnya saya sama Romo Mangun. Nah, itu jadi headline di Kompas, foto saya sama Romo Mangun. Yang kedua, saya dipecat oleh rektor Pak Ilyas Sulama karena demo John Howard itu. Jadi suatu saat saya datang ke kampus itu saya lihat, loh ini kok ada tank masuk kampus dan tentara banyak. Ada apa ini? Saya datang ke humas, katanya John Howard mau datang, tapi John Howard datang tank nggak boleh masuk kampus kata saya. Nah, itu standar pengamanan. Saya telepon semua teman-teman karena kami terobsesi dengan Prancis 68 tidak hanya Mei 98. Itu kami belajar tentang gerilya kota. Kamu bisa bayangkan itu buka aksinya sebentar saja karena antara rektorat UGM itu dengan Visipol itu hadap-hadapan. Kami buka sebentar, habis itu semua masa aksi lari langsung masuk ke ring 1. Polisinya kecolongan itu. Nggak boleh tuh Bang, langsung kemudian berhadapan dengan PHH. Wah, kalau polisi aja PHH selesai. Bentrokan pertama polisi kita pukul mundur. Wakapolresnya pecah bibir itu. Itu bentrokan pertama. Oh, itu saya yang mimpin itu karena setiap hari saya demo. Jadi teman-teman sudah terlatih betul. Jadi benar-benar masuk itu PHH selesai. Yang kedua baru pasukan yang luar biasa itu, ada tentara, ada barakuda pakai ular piton itulah pertama kali dia ular segede itu. Habis itu ada tank lagi. Saya diminta negosiasi
rektor waktu itu sederhana saja. Itu kan masih bagian dari PP 60 dan PP 61 tentang BHMN. Nah, dari awal saya menolak BHMN. Kenapa? Saya merasakan bagaimana kampus itu, kampus negeri itu harus untuk orang miskin. Iya. Biarlah swasta yang orang-orang berpunya, gitu, orang-orang yang mampu. Kenapa? Saya merasakan saya dari Sumatera sana, itu bayar murah. Cuma 500.000 waktu itu maksimal udah bisa jadi kuliah di UGM. Saya nggak kalau nggak lah seperti itu, apalagi dalam statuta UGM itu kata kampus ini kampus yang berazaskan kerakyatan. Nah, kalau dia jadi BHMN, terakhir saya ke kampus itu nggak ada nuansa. Saya masih jalan kaki tuh dari kosan di KM 5,6 sampai ke kampus, pulang pergi masih jalan kaki. Saya baru bisa belajar motor itu di Jogja. Nah, kapan kemudian afirmasi keberpihakan itu ada bagi orang-orang seperti saya dan kawan-kawan? Dan itu juga yang membuat saya sangat masih terngiang di kepala saya. Teman-teman saya hebat-hebat di SMA, tapi nggak punya kesempatan untuk kuliah. Untuk membayar 400.000 atau 500.000 aja nggak bisa. Nah, kalau secara kapasitas, wah, hebat-hebat teman-teman.